benarkah bahwa ketika berhala-berhala di sekitar dan di dalam Ka'bah dihancurkan, Nabi SAW menutup gambar Siti Maryam yang sedang menggendong Nabi Isa alaihissalam dan memerintahkan agar tidak dihapus. Gambar itu dibiarkan di dalam Ka'bah. Katanya berdasarkan 4 rujukan, yaitu kitab Akhbaru Mekkah, Tarikhul Islam, Sirah Ibnu Hisham, dan Fathul Bari. Benar begitu. Karena Pak Syakur bilangnya begitu. Ketika gambar-gambar di dalam Ka'bah dihapus, Rasulullah SAW menutup gambarnya Siti Maryam dan Nabi Isa agar gak dihapus. Betul enggak? Ternyata pernyataan tersebut, pernyataan Pak Buya Syakur, jelas tidak benar dan murni kebohongan Pak Syakur. Justru dalam berbagai riwayat yang sahih, yang ada, semua gambar dan berhala yang ada di sekitar dan di dalam Ka'bah itu dikeluarkan dan dihapus. Berdasarkan beberapa riwayat berikut ini, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma qadima aba yadkhulal bait wa fihi al-alihah fa amara biha fa akhraju surat Ibrahim wa Ismail fi aydihim al-azlam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qatalahumullah ama wallahi qad alimu annahuma lam yastaqsima biha qattu. Fadakhala al-bait fakabbara fi nawahih wa lam yusalli fi. Rawahul Bukhari. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, sesungguhnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Mekah, beliau menolak untuk memasuki Baitullah, sedang di dalamnya ada banyak berhala. Lalu beliau memerintahkan agar berhala-berhala itu dikeluarkan dari dalam Ka'bah. Lalu mereka mengeluarkan gambar atau berhala Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Sedang pada tangan mereka ada beberapa semacam anak panah ya, atau semacam kayu kecil. Lalu Rasulullah SAW bersabda, semoga Allah melaknat mereka orang-orang Quraisy. Demi Allah, sebenarnya mereka orang-orang Quraisy tahu bahwa keduanya tidak pernah mengadu nasib dengan azlam, semacam anak panah sama sekali. Hadis riwayat Bukhari. Artinya orang-orang Quraisy itu kalau punya hajat, mau pergi atau mau apa, biasanya mengundi di depan berhala. Ada kayu-kayu kecil semacam anak panah. Satunya ditulis kerjakan, satunya ditulis tidak dikerjakan. Nanti diundi, lalu diambil. Kalau yang diambil itu tulisannya kerjakan, berarti lanjut. Kalau yang kena ambil tidak dikerjakan, maka gak jadi. Itu maksudnya. Nabi Ibrahim gak pernah begitu. Kemudian riwayat berikutnya juga riwayat Al-Bukhari. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal, dakhalan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-bait, fawajada fihi surat Ibrahim wa surat Maryam. Faqal, ama lahum faqad sami'u annal malaika la tadkhulu baitan fihi suratun hadza Ibrahim musawwar fama lahu yastaqsim. Rawahul Bukhari. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Nabi SAW memasuki Baitullah lalu menjumpai gambar Ibrahim dan gambar Maryam di dalamnya. Beliau bersabda, sebenarnya mereka orang-orang Quraisy telah mendengar bahwa para malaikat tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya terdapat gambar seperti ini. Ini Ibrahim yang mereka gambar. Untuk apa dia mengadu nasib dengan anak panah? Gambarnya Nabi Ibrahim memegang kayu-kayu kecil semacam anak panah. Jadi begitu. Artinya Rasulullah SAW protes dengan gambar ini, bukan membenarkan seperti kata Pak Syakur. Kemudian riwayat lain, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma ra'a as-suwara fil bait lam yadkhul hatta amara biha famuhiyat. Wa ra'a Ibrahim wa Ismail alaihi assalam bi aydihim al-azlam faqala qatalahumullah wallahi istaqsama bil azlami qattu. Rawahul Bukhari. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat beberapa gambar di dalam Baitullah, beliau tidak mau masuk sehingga memerintahkan agar gambar-gambar itu dihapus. Beliau melihat gambar Ibrahim dan Ismail yang sedang memegang beberapa anak panah.
Beliau bersabda, semoga Allah melaknat mereka. Demi Allah, keduanya tidak pernah mengadu nasib dengan anak panah sama sekali. Artinya suruh hapus itu. Dalam riwayat lain, an Usamah bin Zaidin radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala al-bait fara'a suwaran fada'a bima'in fa'ajala yamhuha wa yaqul qatalallahu qauman yusawwiruna ma la yakhluqun. Rawahu at-Tabrani fil Mu'jamil Kabir bisnadin jayyid kama qala al-Hafiz Ibnu Hajar fi Fathil Bari. Dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma bahwa Nabi SAW memasuki Baitullah lalu melihat beberapa gambar. Lalu beliau meminta air dan kemudian menghapus gambar-gambar itu dengan air tersebut. Mungkin gambar di dinding. Beliau bersabda, semoga Allah melaknat suatu kaum yang menggambar apa yang tidak akan bisa mereka ciptakan. Ini hadis riwayat At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir dengan sanad yang jayyid. Artinya hadisnya sahih atau hasan. Nah, berdasarkan beberapa riwayat sahih di atas dapat disimpulkan bahwa semua berhala dan gambar yang ada di sekitar dan di dalam Ka'bah itu dihancurkan dan dihapus. Jadi begitu. Artinya apa? Semua yang disampaikan oleh saudara Pak Syakur itu tidak ada dasarnya sama sekali. Itu murni ngarang, berbohong, dan termasuk penistaan di dalam agama. Dia telah menistakan baginda Rasulullah SAW, juga menistakan istri-istri baginda Rasulullah SAW, juga dan dia menyamakan Islam dengan Kristen, membenarkan ajaran Kristen. Dan yang begitu itu di dalam kitab-kitab fikih hukumnya adalah murtad. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.